Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 40. Suma Boan takut setengah mampus. Ia berusaha untuk mengerahkan tenaga dan melepaskan diri, namun kakinya yang dicengkeram tangan Xian Eng itu serasa hancur dan ia tidak mampu meronta. Ia mulai merintih-rintih dan dari dalam saku bajunya meluncur keluar 2 buah kitab kuno. Melihat ini Xian Eng mendadak tertawa-tawa. Hai, Hik. Untuk 2 kitab ini kau tega merusak diri dan hatiku. Kau tega menghancurkan harapan hidupku, membuyarkan cita-citaku, membanting remuk kasih sayangku. Hanya untuk 2 buah kitab kuno, hai Hik. Makin takutlah Suma Boan. Xian Eng. Moi. Kau ampunkanlah diriku. Eng Moi, ingatlah. Aku cinta kepadamu, sungguh mati, biar aku bersumpah. Akan tetapi kata-katanya tenggelam dalam suara ketawa Xian Eng. Pada saat itu, terdengar suara wanita nyaring di luar bilik perahu. Suara Liu Hui yang menantang, bangsat Suma Boan. Keluarlah kalau kau laki-laki. Xian Eng terkekeh makin geli. Dia memang laki-laki, akan tetapi laki-laki seperti anjing. Nah, terimalah. Ia mengayun tubuh Suma Boan dan melemparkannya keluar dari pintu. Baiknya Suma Boan dapat mengerahkan ginkangnya sehingga ia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan dapat jatuh berdiri di luar kamar. Alangkah kagetnya ketika ia melihat Liu Hui yang berdiri di situ dengan sikap menantang. Mula-mula ia khawatir kalau Liu Hui datang bersama orang lain. Akan tetapi setelah mendapat kepastian bahwa gadis putri bengkau ini hanya seorang diri, apalagi tidak bersenjata, melainkan bertangan kosong dan bertolak pinggang di situ, hatinya menjadi besar. Ia merasa malu sekali. Kalau tadi Liu Hui atau orang lain menyaksikan keadaannya, benar-benar hal itu akan membuat ia malu dan merasa terhina oleh Xian Eng itulah maka kini kemarahannya ia tumpahkan kepada Liu Hui. Perempuan keparat? Kau mau apa? Bentaknya. Suma Boan mata-mata busuk. Mau menghukummu? Apalagi? Suma Boan berseru keras dan cepat menyerang. Akan tetapi dengan mudah Liu Hui mengelak dan balas menyerang. Suma Boan menyeringai karena merasa betapa kakinya yang tadi dicengkeram Xian Eng terasa sakit dan kaku, membuat gerakannya kacau. Sebetulnya kalau dibuat perbandingan, dalam hal kematangan ilmu silat, kiranya Suma Boan lebih tinggi sedikit daripada Liu Hui. Ia sudah mewarisi banyak macam ilmu dan sudah lebih banyak pengalamannya bertempur. Akan tetapi pada saat itu, Suma Boan sedang merasa gelisah memikirkan keadaan Xian Eng. Selain itu, ia pun masih menderita luka di betisnya, luka yang terasa perih, ditambah lagi cengkeraman Xian Eng pada pergelangan kakinya tadi serasa meremukkan tulang kakinya. Oleh karena merasa kaku dan sakit-sakit kakinya, segera Suma Boan mengeluarkan ilmunya yang paling ia andalkan, yaitu Tok Chi Chiang Hoat, ilmu silat jari beracun. Ilmu silat ini ia warisi dari Itgan Kaaiong, hebatnya bukan main. Untuk mainkan ilmu silat ini, ia hanya menggunakan jari telunjuk dan jari tengah dari kedua tangannya, dipakai menyerang secara menusuk. Namun jangan dipandang remeh jari-jari ini, karena ketika ditusukkan, jari-jari ini mengandung hawa pukulan beracun yang sekali mengenai tubuh lawan dapat mengakibatkan maut datang menjemput. Melihat datangnya serangan yang mengeluarkan angin berciutan serta melihat uap hitam yang mengepul dari jari-jari itu, Liu Hui sebagai putri ketua bengkau yang sakti maklum dan dapat menduga bahwa lawannya mempergunakan ilmu pukulan jahat dan ganas. Ia tidak berani menghadapi pukulan-pukulan keji ini, cepat menggunakan ginkang dan kegesitan tubuhnya untuk mengelak ke sana kemari mencari kesempatan membalas. Ia maklum bahwa kalau tangannya sampai terbentur jari-jari itu, ia akan terluka oleh racun berbahaya. Suma Boan menjadi makin penasaran dan melihat lawannya tampak takut menghadapi jari-jarinya, ia menjadi makin ganas. Serangannya makin gencar dan ia mengejar terus kemanapun juga Liu Hui mengelak. Baik bagi Liu Hui bahwa kaki Suma Boan terluka sehingga pemuda itu kehilangan kegesitannya. Andai kata tidak demikian, agaknya tidak mudah bagi Liu Hui untuk dapat menyelamatkan diri. Pertandingan ini berjalan setengah jam lebih dan Suma Boan mulai tampak lelah. Memang ia sudah lelah sekali, dan kakinya makin sakit. Namun berkat ilmu pukulannya yang dahsyat dan keji, Liu Hui belum sempat membalas dan selalu menyelamatkan diri.
Hal ini dimengerti oleh Suma Boan, maka sambil mengeluarkan suara gerengan seperti harimau ia mendesak terus, mengerahkan seluruh tenaganya dan tidak mempedulikan rasa sakit di kakinya. Liu Hui kaget sekali dan ia betul-betul terdesak ketika ia mengelak sambil main mundur. Akhirnya ia terdesak sampai di ujung perahu dan agaknya tidak ada jalan keluar lagi baginya. Hahaha, bocah sombong. Kemana lagi kau akan lari? Suma Boan mengejek, lalu menerjang maju dengan tusukan kedua jari tangan kanannya sambil memekik, "Hiaat!" Hebat bukan main serangan ini dan Liu Hui sudah berada di pinggir perahu, kalau ia melompat ke belakang tentu ia akan jatuh ke dalam air. Namun gadis yang tenang dan gesit gerakannya ini dapat melihat bahwa betapapun hebat dan berbahayanya serangan lawan ini, ia dapat melihat bahwa Suma Boan sudah kehilangan kecepatannya. Maka dengan tenang dan tabah ia miringkan tubuh secepat kilat setelah ujung kedua jari berbahaya itu sudah mendekati dadanya. Kedua ujung jari itu lewat hampir mengenai bajunya dan cepat Liu Hui menggerakkan tangan kirinya mencengkeram pergelangan tangan kanan Suma Boan. Sebelum Suma Boan hilang kagetnya menyaksikan gerakan nekat Liu Hui ini, putri bengkau yang perkasa itu telah mengerahkan tenaga, serentak menarik dengan luekang sepenuhnya sambil menggerakkan dan melepaskan lengan itu. Suma Boan memang sudah lelah dan tenaganya banyak berkurang. Apalagi ia tidak mengira sama sekali bahwa gadis yang sudah ia desak hebat itu akan melakukan perbuatan ini. Maka begitu ia disentakkan secara tiba-tiba dan kuat, tubuhnya yang ketika menusukkan jari tadi memang sudah condong ke depan dan kaki kanannya juga terangkat ke depan, tak dapat ia pertahankan lagi, terlempar dan biur. Air sungai muncrat tinggi ketika tertimpa tubuh Suma Boan yang cukup berat. Liu Hui yang memang curiga bahwa putra bangsawan ini mengambil sesuatu dari bengkau, cepat memasuki bilik perahu. Akan tetapi bilik itu kosong, tidak tampak seorang pun manusia. Ia memeriksa cepat dengan pandang matanya, namun tidak mendapatkan sesuatu yang penting. Lalu ia melompat keluar lagi, juga tidak melihat Suma Boan. Agaknya pemuda jahat itu sudah tenggelam ke dalam sungai. Gadis ini lalu menggerakkan kedua kakinya melompat ke darat, lalu lari menuju pulang. Ia pun merasa lelah sekali karena semalam suntuk ia melakukan pengejaran, sedangkan pertandingan tadi sudah memeras banyak tenaganya. Tentu saja tidak benar dugaan Liu Hui bahwa Suma Boan mati tenggelam di dasar sungai. Pemuda bangsawan ini terlalu cerdik dan licin untuk dapat ditewaskan secara begitu mudah. Karena maklum bahwa dalam keadaan terluka dan lelah seperti itu tak mungkin ia dapat melakukan perlawanan lagi. Pula karena khawatir kalau Liu Hui menanti di pinggir perahu dan siap menyerangnya dengan serangan maut apabila ia hendak kembali ke perahu, Suma Boan lalu menyelam dan bersembunyi di bawah perahu dengan hanya mengeluarkan hidung dan mulutnya di permukaan air. Dari bawah ia melihat perahu itu bergoyang-goyang sedikit, tanda bahwa di atasnya terdapat orang berginkang tinggi sedang bergerak. Tadinya ia mengharap Xian Eng membelanya dan menyerang Liu Hui. Akan tetapi, goyangan perahu hanya sebentar saja, lalu diam dan sama sekali tidak bergerak. Maka Suma Boan lalu naik ke perahu, melalui tambang yang tergantung ke bawah. Dengan hati-hati ia melompat naik ke atas perahu, takut kalau ada bahaya mengancam. Terhadap Liu Hui ia tidak begitu takut, akan tetapi ia ngeri memikirkan sepak terjang Xian Eng. Namun di perahu itu sunyi saja, tidak terdapat seorang pun manusia. Suma Boan berindap-indap memasuki kamar perahu, menjenguk hati-hati. Kosong. Hatinya serasa tertusuk, penuh kekecewaan, penasaran, dan kemarahan. Tak perlu ia mencari lagi. Terang bahwa dua buah kitab kuno yang dibawa Xian Eng dan kemudian ia rampas, ketika tadi jatuh dari dalam saku bajunya, telah diambil kembali oleh Xian Eng yang sekarang telah pergi entah kemana. Perempuan laknat! Suma Boan menyumpah-nyumpah sambil menanggalkan pakaiannya yang basah untuk diganti dengan yang kering. Kemudian ia duduk di atas dipan dan termenung. Xian Eng telah ia nodai dan ada dua akibat yang mungkin menjadi ekor peristiwa ini. Pertama, gadis itu akan merasa menjadi istrinya walaupun tidak sah dan inilah yang ia harapkan ketika ia melakukan perbuatan terkutuk itu. Apabila begini akibatnya, tentu Xian Eng kelak akan hilang marahnya dan akan datang menyerahkan diri dan kalau sudah begitu, boleh saja ia pura-pura mengawininya dengan sah agar kitab-kitab itu dan terutama ilmu aneh yang dimiliki Xian Eng dalam waktu 2 pekan, terjatuh ke dalam tangannya. Akan tetapi akibat kedua mengerikan hatinya.
Mungkin sekali akibatnya sebaliknya sama sekali, dan gadis itu akan merasa sakit hati kepadanya lalu memelihara dendam kesumat yang tiada habisnya terhadap dirinya. Memikirkan akibat kedua ini, Sumaboan bergidik. Dua buah kitab itu telah kulihat sepintas lalu, yang sebuah adalah kitab ilmu silat dan yang sebuah lagi ilmu pedang. Akan tetapi Xian Eng telah memiliki tenaga kecepatan dan gerakan yang luar biasa anehnya yang tak mungkin ia pelajari dari dua buah kitab itu, apalagi hanya dalam waktu 2 pekan. Agaknya banyak rahasia aneh di dalam gua itu. Aku harus memberitahu Suhu. Ah, tidak, kalau Suhu yang menemukan semua itu, tentu takkan diberikan kepadaku. Demikianlah, Sumaboan melamun dan memeras pikirannya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mencari kesempatan baik dan kalau kesempatan ini terbuka, ia sendiri yang akan menyelidiki ke dalam gua. Akan tetapi untuk itu ia harus membuat persiapan. Sebelum melakukan tugas penting ini, lebih dulu ia harus menemui gurunya dan kebetulan gurunya akan membuat pertemuan di puncak Taisan. Maka berangkatlah Sumaboan ke arah Taisan. Adapun Xian Eng, setelah melempar keluar Sumaboan, sambil terisak-isak lalu menyambar 2 buah kitab dan selagi Sumaboan bertanding melawan Liu Hui, ia mempergunakan kesempatan itu untuk melesat keluar dari jendela bilik perahu, terus melompat ke darat dan melarikan diri sambil menangis terseduh-seduh sepanjang jalan. Akan tetapi, kadang-kadang ia tertawa dan memaki-maki diri sendiri. Mulai saat itu, apabila teringat akan nasibnya, teringat kepada Sumaboan, keadaan Xian Eng menjadi berubah tidak normal lagi, suka menangis dan tertawa berganti-ganti. Tujuan hatinya hendak mencari kakaknya, Suling Emas, untuk mengadukan semua hal ihwalnya ini, untuk mengadukan penasarannya dan mohon kepada kakak tirinya untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi apabila ia dalam keadaan tenang, ia hanya menangis perlahan dan termenung-menung, akan tetapi sifat liar itu lenyap. Dengan cepat Xian Eng yang pernah mendengar tentang niat Suling Emas mewakili ibunya ke Taisan, juga menyusul ke Taisan untuk bertemu dengan Suling Emas. Demikianlah, setelah tiba di lereng Taisan, secara kebetulan sekali ia yang berada di bawah jurang melihat orang jatuh meluncur dari atas. Betapapun berubahnya watak Xian Eng, melihat orang terancam maut ini, tak dapat ia berpeluk tangan, timbul sifat satria keturunan ayahnya. Ia lalu mempergunakan tenaga Bankin Pekociu dan ternyata ia berhasil menolong Bok Liong. Ketika melihat bahwa yang ia tolong adalah Lai Bok Liong, seketika timbul rasa malu di hatinya karena ia merasa bahwa ia telah menjadi seorang yang terhina, maka tanpa banyak cakap ia lari meninggalkan pemuda yang ditolongnya itu dan terus ia mendaki puncak dengan kecepatan luar biasa. Bagus, bagus sekali. Hehehehe. Suara ini disusul ketawa bergelak yang mengumandang di lain bagian dari lereng Gunung Taisan, keluar dari sebuah hutan yang penuh pohon pek. Hutan kecil ini merupakan hutan yang paling kaya akan tumbuh-tumbuhan obat-obatan yang tumbuh liar di bawah pohon pek itu. Bagus, wah wah wah. Kalau kita pergi ke pasar dan kau main seperti ini, aku memukul tambur dan canang, tentu kita mendapat banyak uang, hehehehe. Suara itu berteriak-teriak lagi kegirangan. Ternyata suara ini keluar dari mulut seorang kakek yang pendek lucu, yang bukan lain adalah Gan Lopek. Dia berdiri menari-nari kegirangan, mengangkat ibu jari menyatakan jempolnya sambil memandang ke arah Lin Lin yang sedang bermain-main di atas sebatang balok yang melintang diikatkan pada 2 batang pohon di kanan kiri. Tadinya Lin Lin berloncat-loncatan dan bersilat di atas balok yang tingginya 2 meter lebih itu, bersilat dengan gesit dan dengan pengerahan ginkang yang luar biasa. Kini gadis itu dengan kedua kakinya dikaitkan pada balok melintang, tubuhnya berayun-ayun dan berputar-putar seperti baling-baling pesawat terbang. Mendengar ucapan terakhir dari Gan Lopek, Lin Lin yang tadinya merasa bangga dan girang akan pujian-pujian itu, tiba-tiba tubuhnya melayang dan tahu-tahu ia berdiri di depan Gan Lopek sambil bertolak pinggang dan mulutnya cemberut. Apa kau bilang, kek? Kau mau anggap aku seperti komedi monyet, ya? Terlalu sekali. Tiba-tiba gadis ini memasang kuda-kuda yang aneh, kedua kakinya jinjit sambil berkata lagi, hayo kau layani hasil latihanku, kek. Setelah berkata demikian, dengan gerak langkah perlahan Lin Lin bertindak maju dan kedua tangannya diangkat seperti orang memberi hormat, kemudian tiba-tiba didorongkan ke depan, mengarah dada Gan Lopek. Jangan. Gan Lopek kaget setengah mati dan cepat ia membuang diri ke belakang dan bergulingan ketika mendengar desir angin yang dahsyat keluar dari pukulan gadis itu.
Hawa pukulan yang amat berbahaya itu menyambar terus ke depan dan kraak! Patah dan tumbanglah batang pohon yang berdiri di belakang Ganlopek tadi. Ganas! Keji! Ganlopek melompat-lompat. Apakah kau hendak membunuhku, bocah liar? Sejenak Lin Lin sendiri tertegun menyaksikan hebatnya akibat pukulannya, akan tetapi kemudian ia menjadi girang sekali, menghampiri dan merangkul pundak si kakek sambil tertawa-tawa. Masa aku hendak membunuhmu, kek? Andai kata aku mau, mana mampu? Jangan kau main-main. Hehehehe, kaulah yang main-main, Lin Lin, pukulan-pukulanmu hebat, jurus-jurusmu luar biasa dan kau sudah berhasil. Selamat, selamat. Kek, banyak terima kasih. Kaulah yang memberi petunjuk caraku berlatih sehingga aku dapat menguasai tenaga sinkang yang selalu mendesak di dalam diriku semenjak aku melatih ilmu-ilmu pukulan ini. Entah iblis mana yang sudah menurunkan ilmu iblis ini kepadamu. Biarpun kau tidak memberitahu dan aku pun tidak tertarik untuk mengetahui, namun jurus-jurus yang kau latih ini adalah jurus-jurus iblis yang hanya sejajar dengan ilmu-ilmu yang dimiliki Tian Te Liok. Mengerikan. Tiba-tiba empek ini meloncat dan memukul-mukul kepalanya sendiri. Wah, keenakan bersenang-senang dengan gadis cantik di hutan ini sampai lupa bahwa waktunya telah tiba. Hayo kita ke puncak, jangan-jangan kita akan terlambat menonton pertunjukan yang terhebat di kolong langit. Setelah berkata demikian, ia menggandeng tangan gadis itu dan diseretnya diajak lari cepat. Akan tetapi sambil tertawa-tawa Lin Lin merenggut lepas tangannya dan berkata, Kakek Gan, hayo kita berlomba lari cepat ke puncak. Maka berlari-larilah kakek dan gadis itu seperti dua orang iblis beterbangan, cepat bukan main, berloncat-loncatan sambil tertawa-tawa. Diam-diam kakek ini kagum bukan main, mulailah ia meragu apakah pilihan muridnya ini tepat, karena ia melihat sifat-sifat liar dan tak mau ditundukkan dalam diri Lin Lin, sedangkan muridnya, Lai Bok Liong, adalah seorang pemuda yang sabar dan tidak berandalan. Sementara itu, dalam benak Lin Lin timbul pikiran lain daripada yang dipikirkan Ganlopek. Gadis ini memikirkan suling emas. Selama ini memang ia selalu memikirkan suling emas dengan hati mengandung bermacam-macam perasaan. Ia marah dan penasaran karena suling emas meninggalkannya dan seperti marah-marah kepadanya padahal ia memukul roboh seorang perempuan yang menjadi musuh besar suling emas. Mengapa suling emas marah-marah kepadanya? Mengapa suling emas menolong perempuan yang hampir mampus terkena pukulan saktinya itu? Bukankah perempuan itu bersumpah hendak membunuh istri dan anak-anak suling emas? Bukankah perempuan yang keji itu di depan kuburan ayahnya menyatakan cintanya kepada suling emas? Perempuan macam itu harus dibunuh. Berani mencinta suling emas. Dan berani bersumpah hendak membunuh istri suling emas. Padahal istri suling emas, kalau kelak ada tentu dirinya. Berpikir sampai di sini, merahlah kedua pipi Lin Lin dan ia menarik napas panjang. Pandang matanya mesra teringat akan peristiwa di gedung perpustakaan Kaisar ketika ia dipeluk dan diciumi suling emas. Akan tetapi wajahnya menjadi muram karena seketika ia teringat bahwa perbuatan itu dilakukan suling emas karena salah duga, mengira dia orang lain. Panaslah perutnya memikirkan hal ini. Selain marah dan penasaran terhadap pendekar yang dipujanya itu, ia pun merasa khawatir dan gelisah. Oleh karena itu, ingin sekali ia lekas-lekas bertemu dengan suling emas. Maka setelah Ganlopek mengajaknya ke puncak, ia seakan-akan hendak terbang agar dapat cepat-cepat sampai ke puncak dan bertemu dengan pujaan hatinya. Sama sekali ia tidak peduli akan pertandingan antara Tian Te Liok yang oleh Ganlopek disebut sebagai pertunjukan terhebat di kolong langit itu. Baik, kita tinggalkan dulu Lin Lin dan Ganlopek yang berlari-larian cepat menuju puncak itu untuk sejenak menengok keadaan suling emas yang sudah lama kita tinggalkan. Ketika suling emas menyaksikan dan mendengar sumpah yang diucapkan oleh Bu Eng Sin Kiam Tan Lian di depan kuburan mendiang Hui Kiam Eng Tan Hui, ia sampai pucat saking tergetarnya perasaannya. Benar-benar hidupnya telah menimbulkan banyak hal-hal yang merupakan malapetaka besar. Persoalan antara ayah gadis itu dan ibunya, sudah dibentangkan oleh Bu Kek Siansu dan merupakan persoalan antara mereka sendiri yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Tan Lian dan dia. Akan tetapi agaknya kini timbul lagi hal lain yang mencelakakan, yaitu kenyataan pahit bahwa gadis baju hijau, ahli pedang itu, ternyata jatuh cinta kepadanya. Celaka 12.
Dan Tan Lian bersumpah di depan kuburan ayahnya untuk membunuh istri dan anak-anaknya. Dapat dibayangkan betapa hancur hati Suling Emas, betapa duka dan menyesalnya. Akan tetapi percobaan yang menimpa hatinya ini menjadi lebih hebat ketika Lin Lin tiba-tiba muncul dan menyerang Tan Lian tanpa ia mampu mencegahnya. Pukulan yang dahsyat itu tak bisa lain adalah hasil mempelajari ilmu pukulan peninggalan Pajiu Sinong. Hebatnya bukan kepalang dan sekali memeriksa saja tahulah Suling Emas bahwa ia tidak mampu menolong keselamatan nyawa Tan Lian. Tak seorang pun di dunia ini akan mampu, kecuali tentu saja si Raja Obat di lereng Taisan. Maka tanpa banyak cakap lagi ia lalu memondong tubuh Tan Lian dan setelah menegur Lin Lin, ia melesat pergi meninggalkan Lin Lin. Ada 3 hal yang membuat ia sengaja meninggalkan Lin Lin sambil memondong tubuh Tan Lian yang terluka hebat, yaitu pertama-tama untuk pergi mencari Yoong, Raja Obat, di lereng Taisan, kedua untuk mewakili mendiang ibunya bertemu dan menguji ilmu dengan para anggota Tiante Liokoai. Dan hal yang ketiga adalah karena ia sengaja hendak menjauhi Lin Lin. Ia merasa betapa besar bahayanya kalau ia terus melakukan perjalanan bersama gadis itu. Gadis remaja itu secara jelas sekali membayangkan kasih sayang kepadanya, membayangkan cinta berahi dan agaknya mempunyai keyakinan bahwa ia pun membalas cinta kasih Lin Lin. Dan inilah yang amat ia khawatirkan. Dekat dengan Lin Lin sama dengan dekat dengan setangkai bunga yang indah jelita, yang semerbak mengharum, yang mendatangkan rasa suka di hati, mendatangkan rasa gembira. Beratlah rasanya untuk mempertahankan hati. Lebih berat daripada menghadapi 100 orang lawan tangguh. Ia maklum bahwa lambat laun ia akan jatuh pula, tak mungkin seorang laki-laki yang normal takkan runtuh hatinya menghadapi seorang gadis yang begitu cantik jelita, dengan muka yang mirip dengan muka bekas kekasihnya, Suma Cheng, dengan watak yang demikian jenaka, gembira, lincah dan dengan hati yang putih bersih tak ternoda sedikit pun kekotoran duniawi. Kalau dilanjutkan pergaulannya dengan Lin Lin, akhirnya sifat egonya, mementingkan diri sendiri, akan mengalahkannya, dan kalau sudah terjadi demikian, mau tak mau ia akan mengisi kekosongan hatinya dengan Lin Lin, sebagai pengganti Suma Cheng. Akan tetapi, bukanlah demikian dasar perasaan Suling Emas. Ia tidak ingin merusak hidup Lin Lin. Gadis itu masih seorang remaja, sedangkan dia sudah cukup dewasa, terlalu tua untuk Lin Lin. Hatinya telah terlalu kering untuk bermain cinta. Apalagi setelah timbul peristiwa semacam sumpah Tan Lian, ia tidak ingin menyeret orang lain, apalagi Lin Lin yang ia sayang, ke dalam rantai dendam yang mengerikan itu. Demikianlah, dengan batin menderita Suling Emas berlari cepat membawa Tan Lian ke Taisan. Harus ia akui bahwa perjalanan beberapa hari bersama Lin Lin cukup membuat ia kini merasa rindu, merasa kehilangan sehingga ia maklum betapa besar bahayanya kalau perjalanan bersama itu dilakukan lebih lama lagi. Suling Emas yang berpandangan luas, tidak marah kepada Lin Lin karena gadis itu memukul Tan Lian secara demikian ganas. Sebagai seorang yang berpengalaman ia dapat mengerti mengapa Lin Lin melakukan hal itu dan hal ini menambah keyakinannya bahwa tidak salah, Lin Lin mencintanya. Inilah yang membuat Lin Lin memukul Tan Lian. Bukankah Lin Lin ikut pula mendengar sumpah itu? Sumpah yang menjelaskan bahwa Tan Lian mencinta Suling Emas dan akan membunuh istri dan anak-anaknya. Inilah sebabnya mengapa Lin Lin memukul Tan Lian, karena hendak membelanya, karena cemburu pula. Ketika berhenti sebentar di pinggir sebuah sungai kecil di luar hutan, untuk sekedar menyegarkan tubuh dan minum, Tan Lian mengerang perlahan dan membuka matanya. Gadis itu dibaringkan oleh Suling Emas di atas rumput hijau, Suling Emas segera menghampiri. Kau. Tan Lian terbelalak memandang, kemudian menggosok-gosok kedua matanya dengan tangan, seakan-akan meragukan pandang matanya, serasa dalam mimpi. Suling Emas menggerakkan tangannya, mencegah gadis itu bangkit. Akan tetapi sebetulnya tak perlu ia lakukan ini karena begitu bergerak, Tan Lian menyeringai kesakitan dan tidak kuat bangun. Kau terluka hebat. Harap jangan bergerak. Aku sedang membawamu ke Taisan, untuk minta pertolongan Kim Sim Yoong, Raja Obat berhati emas. Kau tenanglah. Tan Xiaochia, Nona Tan, kurasa Yoong akan mampu menyembuhkanmu. Tan Lian nampak gelisah. Kau mendengar semua. Suling Emas dapat menduga apa yang digelisahkan gadis ini. Ia menarik napas panjang, mengangguk dan berkata halus. Aku mendengar semua, akan tetapi sekarang juga sudah lupa lagi apa yang ku dengar.
Jawabannya ini berarti bahwa hal-hal yang ia dengar diucapkan gadis itu tidak dipikirkannya dan ia menjamin takkan ia ceritakan kepada orang lain. Biarpun Tan Lian maklum akan arti jawaban ini, namun tak dapat dicegah lagi ia merasa berduka dan malu. Air matanya mengucur keluar dan ia menangis terisak-isak. Suling emas menarik napas panjang lagi. Ia tahu apa yang menyebabkan gadis ini menangis, maka ia tak dapat bicara banyak. Diam-diam ia merasa kasihan sekali kepada gadis baju hijau yang gagah perkasa ini. Ia maklum bahwa Tan Lian adalah seorang pendekar wanita yang tinggi ilmu silatnya, jauh lebih tinggi daripada Lin Lin. Kalau saja Lin Lin tidak mempergunakan ilmunya yang ia dapat dalam tongkat pusaka bengkau, tak mungkin Lin Lin mampu merobohkan Tan Lian, apalagi hanya dengan sekali pukul. Ilmu yang dimiliki Lin Lin itu benar-benar hebat dan berbahaya sekali, lagi ganas dan dahsyat. Jangankan Tan Lian, dia sendiri kalau ilmu itu sudah terlatih baik oleh Lin Lin, tidak akan mudah dapat mengalahkannya. Pat Jiu Sinong tidak percuma terkenal sebagai tokoh besar puluhan tahun yang lalu, dan ilmu yang ia ciptakan itu merupakan intisari daripada semua kepandaian yang menjadi ilmu pusaka bengkau. Tenanglah, Nona. Memang nasib kita yang buruk, terseret oleh gelombang yang disebabkan oleh orang-orang tua kita, terikat oleh karma yang buruk. Akan tetapi, baik ayahmu maupun ibuku sudah meninggal dunia, mengapa kita tidak mengubur riwayat mereka bersama jenazah mereka? Mengapa kita harus mengikatkan nasib kita dengan riwayat dan urusan mereka? Ah, Nona Tan, kuharap kau tidak berpemandangan sesempit itu. Tan Lian menghentikan tangisnya, memandang dengan mata merah dan ia menahan isak ketika berkata, berpemandangan sempit? Kau tidak merasakan, tentu saja pandai mencela. Di dunia aku hanya hidup berdua dengan ayah. Kematian ayah karena dibunuh ibumu membuat aku sebatang kara. Kau salahkan aku kalau aku bersumpah mendendam dan hendak membalas kematian ayah? Akan tetapi Tian tidak menaruh kasihan kepadaku. Aku terlambat. Suaranya terisak. Aku terlambat setelah aku berlatih dengan susah payah selama bertahun-tahun, setelah aku rela tinggal seorang diri, tidak mau menikah. Menjadi perawan tua. Semua ini hanya untuk satu tujuan, yaitu membalas sakit hati. Setelah aku merasa sudah cukup kuat dan hendak mencari ibumu, aku mendengar berita tentang kematiannya dan tentang keturunannya, yaitu engkau. Apa yang dapat kulakukan lagi selain menimpakan dendam kepadamu? Tapi, aku tidak becus. Aku tidak mampu mengalahkanmu. Sampai di sini Tan Lian menangis lagi. Suling emas mengerutkan keningnya. Ia dapat membayangkan penderitaan batin yang selama ini menimpa diri Tan Lian. Memang benar hebat dan berat sekali dan diam-diam ia memuji kebaktian Tan Lian yang demi untuk berbakti kepada ayahnya sampai berkorban sedemikian rupa, menyia-nyiakan kebahagiaan hidupnya sendiri, rela menjadi seorang gadis yang sudah agak terlambat usianya, kurang lebih 30 tahun, padahal gadis ini cantik dan gagah. Tentu dalam usia 17 atau 18 sudah menjadi istri orang kalau saja ayahnya tidak meninggal, terbunuh oleh ibunya. Tan Xiuqia harap kau jangan berduka tentang kekalahan. Ilmu kepandaian tak dapat diukur sampai di mana puncaknya, dan siapa yang mengejar kepandaian untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, ia akan gagal karena pasti akan menemui yang lebih tinggi lagi. Andai kata ibuku masih hidup, agaknya kau pun takkan mampu menandinginya, karena biarpun kau telah menggembleng dirimu belasan tahun lamanya, ibuku pun terus memperdalam ilmunya selama puluhan tahun. Lebih baik kalau aku tewas dalam usahaku membalas ibumu, daripada seperti sekarang ini. Ia terisak. Tidak saja aku tak mampu mengalahkanmu, juga kau. Kau tidak membunuhku, malah menolongku. Aku tidak kuat menanggung penghinaan ini, lebih baik kau bunuh aku. Nona, di antara kita tidak ada permusuhan pribadi, mengapa aku harus membunuhmu? Tidak, aku tidak akan berpemandangan begitu picik. Dan kuharap kau pun dapat sadar akan hal ini, bahwa di antara kita tidak ada urusan pribadi yang membuat kita saling benci dan saling bermusuhan. Akan tetapi, aku sudah bersumpah untuk membunuh istrimu. Jangan khawatir, aku tidak beristri, kata Suling Emas, tersenyum. Tapi wanita yang memukulku itu? Ah, dia tentu tunanganmu. Suling Emas kembali menggelengkan kepalanya, tapi kini keningnya berkerut. Tapi, jelas dia mencintamu. Suling Emas kaget bukan main mendengar pernyataan ini. Bagaimana gadis ini bisa tahu bahwa Lin Lin mencintanya?
Mengapa kau berkata demikian? Katanya, suaranya tenang saja, padahal jantungnya berdebar keras. Dia cemburu kepadaku. Kumaksudkan. Tan Lian menjadi gugup sekali karena tanpa ia sengaja atau sadari, ia sendiri sudah membuka rahasia hatinya. Tak mungkin, Nona. Dia adalah adik tiriku. Tan Lian tercengang dan entah mengapa, tiba-tiba wajahnya berseri gembira. Akan tetapi hanya sebentar, karena ia lalu menghela napas dan berkata dengan lirih dan berat, aku sudah bersumpah memusuhimu, tak perlu kau berlaku baik kepadaku, tiada gunanya. Lebih baik aku mati saja, tak perlu kau carikan orang pandai untuk berobat. Mengapa kau begini putus harapan, Nona? Kau masih muda, kau berhak hidup. Muda, katamu? Seorang wanita sudah berusia. Seperti aku, kau bilang masih muda? Aku adalah perawan tua. Tiada harapan lagi. Untuk apa hidup hanya menjadi bahan ejekan? Sebatang kara, tiada keluarga, tugas pun terbengkalai tak terpenuhi, apa artinya hidup? Aku sudah tua. Kembali air matanya mengalir turun. Kau masih muda, Nona Tan. Muda dan cantik jelita lagi gagah perkasa. Kurasa, dia yang merasa dirinya pandai dan tampan, satria-satria di dunia Kang Ou, akan berebutan untuk mendapatkan perhatianmu, dan akan merasa bahagia sekali kalau menjadi pilihanmu. Sepasang pipi gadis itu tiba-tiba menjadi merah, matanya memandang lebar-lebar ke arah suling emas seakan-akan hendak menyelidiki apakah ucapan itu keluar dari hati yang jujur. Melihat sepasang mata suling emas memandang sungguh-sungguh dan membayangkan kejujuran, Tan Lian menjadi begitu girang sehingga ia tergagap. Betulkah? Suling emas lega hatinya. Ia mengangguk meyakinkan, lalu membungkuk dan memondong tubuh Tan Lian lagi sambil berkata, mari kita lanjutkan perjalanan agar kita segera sampai di Taisan. Tak baik bagi kesehatanmu terlalu banyak bicara seperti ini. Di dalam pondongan pemuda itu, Tan Lian termenung-menung. Dia masih belum beristri, usianya sudah lanjut pula, tentu lebih tua beberapa tahun daripada dia sendiri. Permusuhan antara orang tua tentu saja akan hapus kalau mereka menjadi suami istri. Dia begitu baik, begini gagah perkasa, dan bukankah dia tadi memuji-muji bahwa aku cantik jelita dan gagah? Bukankah pujian yang keluar dari mulut seorang laki-laki, pujian yang bukan hanya kosong, yang keluar dari hati sejujurnya, menjadi bayangan daripada cinta kasih? Makin muluk-muluk lamunan Tan Lian sehingga akhirnya ia tertidur nyenyak di dalam pondongan suling emas. Di lereng Taisan yang agak tersembunyi, di bagian yang paling sunyi karena hanya penuh dengan hutan-hutan belukar, terdapat sebuah pondok sederhana dan bersih, mempunyai banyak jendela sehingga di dalam pondok itu hawanya sejuk segar. Inilah tempat tinggal Kim Sim Yok Ong, seorang kakek yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua akan tetapi wajahnya tetap segar berseri dan kemerahan seperti wajah seorang pemuda remaja, sepasang matanya bersinar-sinar dan bentuknya indah seperti mata wanita cantik. Jari-jari tangannya halus dan runcing seperti tangan seorang terpelajar, gerak-geriknya halus, tutur sapanya ramah dan sopan, pakaiannya sederhana dan dari kain murah, akan tetapi bersih sekali, sebersih kuku-kukunya dan rambutnya. Inilah dia Kim Sim Yok Ong yang namanya terkenal di seluruh jagat, yaitu nama sebutannya, bukan nama aslinya karena nama aslinya tidak ada yang tahu. Ia dijuluki Kim Sim, hati emas, karena kakek ini menolong kepada siapa saja yang perlu ditolong, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, tanpa pamrih, tanpa syarat seolah-olah hatinya terbuat daripada emas yang amat berharga penuh dengan cinta kasih akan sesamanya. Di samping ini ia disebut Yok Ong, Raja Obat, karena ilmu pengobatan yang ia miliki benar-benar luar biasa sekali sehingga banyak orang bilang bahwa tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa diobati dan disembuhkan oleh Kim Sim Yok Ong. Karena kebaikan hatinya yang tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih inilah agaknya maka semua orang di dunia ini, termasuk mereka yang memiliki watak kasar dan buruk, semua segan-segan dan tidak berani mengganggunya. Bukan tidak berani terhadap Kim Sim Yok Ong sendiri yang tak pernah dilihat orang bermain silat, akan tetapi tidak berani karena sekali dia mengganggu Kim Sim Yok Ong, tentu ia akan berhadapan dengan seluruh tokoh di dunia Kang Ou, baik tokoh kanan maupun kiri, tokoh putih maupun hitam, para pendekar maupun penjahat. Agaknya Kim Sim Yok Ong sudah menjadi milik semua orang yang akan membelanya mati-matian. Akan tetapi, tidaklah sering Raja Obat ini dikunjungi orang yang hendak berobat. Pertama,
Karena tempat tinggalnya seringkali berpindah-pindah dan selalu ia memilih lereng-lereng gunung yang tinggi dan yang mempunyai tetumbuhan yang mengandung obat. Kedua, kepandaiannya yang istimewa adalah khusus untuk mengobati orang-orang terluka oleh pukulan-pukulan, oleh senjata-senjata rahasia, atau oleh racun-racun. Dalam hal inilah ia memang memiliki kepandaian istimewa. Adapun kepandaiannya mengobati orang-orang sakit biasa, tidaklah istimewa, sama dengan tabib-tabib yang banyak terdapat di kota-kota. Oleh karena itu pula maka hanya para anggota dunia Kang Ou saja yang selalu mencari dan minta tolong kepada Kim Sim Yok Ong. Dan justru ini pula yang membuat namanya terkenal di antara para tokoh Kang Ou. Bahkan tak boleh disangkal lagi, 6 iblis Tiante Liokai yang kini tinggal 5 orang saja itu, sengaja memilih puncak Taisan sebagai tempat mengadu ilmu karena pada waktu itu Kim Sim Yok Ong berada di gunung itulah. Hal ini penting sekali karena mereka maklum bahwa pertandingan adu ilmu di antara mereka tentu sedikitnya akan mengakibatkan luka-luka yang parah dan mengerikan, dan hanya Kim Sim Yok Ong saja yang akan mampu mengobati. Pada pagi hari itu, selagi Kim Sim Yok Ong mengatur akar-akar obat di atas genteng depan rumah untuk dijemur, datanglah suling emas yang memondong tubuh Tan Lian. Sudah 2 hari 2 malam gadis itu berada dalam keadaan pingsan maka suling emas tidak pernah berhenti, berlari cepat siang malam sehingga ketika ia tiba di situ, keadaan pendekar ini lesu dan lemah, tubuhnya lelah sekali, tangannya kaku-kaku dan kakinya gemetar. Haya! Kiranya Kim Xiaoweng, pendekar suling emas, yang datang. Ah, lagi-lagi kau melupakan kesehatan sendiri, sedikitnya 2 hari 2 malam tak pernah berhenti berlari untuk menolong seseorang. Kim Xiaoweng, orang seperti engkau ini amat diperlukan dunia, dan berbahagialah engkau karena hidupmu telah kau isi dengan kemanfaatan bagi dunia. Bawalah dia masuk, sebentar aku menyusul. Suling emas mengangguk. Terima kasih, Lo Cianpue. Lalu ia melangkah memasuki pondok dan merebahkan tubuh Tan Lian di atas sebuah pembaringan di sudut ruangan. Sedikit gelisah juga hati suling emas menyaksikan keadaan Tan Lian yang sudah pucat sekali mukanya, tubuhnya dingin dan kaku seakan-akan sudah mati. Hanya napasnya yang lemah saja yang membuktikan bahwa gadis itu masih hidup. Diam-diam suling emas berdoa semoga gadis itu tidak mati oleh pukulan Maut Lin Lin, karena kalau hal ini terjadi, ia akan merasa berdosa dan makin menyesal mengingat bahwa semua ini adalah akibat daripada perbuatan ibu kandungnya yang lalu. Tak lama kemudian Raja Obat itu memasuki pondok dengan langkah perlahan dan tenang sekali. Suling emas sudah mengenal watak Raja Obat ini, maka ia pun diam saja dan menanti sampai orang tua itu melakukan pemeriksaan. Kim Sim Yok Ong menghampiri sebuah tempayan air di sudut luar, mencuci kedua tangannya, kemudian menyusutnya dengan kain bersih. Barulah ia menghampiri Tan Lian tanpa menoleh ke arah suling emas yang masih berdiri di dekat pembaringan. Tabib sakti itu membungkuk, memandangi Tan Lian dengan kening berkerut, mengulur tangan kiri menekan nadi tangan gadis itu dan tangan kanannya meraba-raba pundak dan leher. Katanya, agak tercengang. Aku mendengar berita bahwa Pak Jiu Sinong sudah meninggal dunia. Bagaimana nona ini bisa terkena pukulannya beberapa hari yang lalu? Suling emas tidak merasa heran mendengar ini, sungguh pun ia menjadi makin kagum saja. Tidak ada akibat pukulan yang bagaimana hebat pun di dunia ini yang tidak dikenal oleh Kim Sim Yok Ong. Bukan, Lo Cianpue. Pak Jiu Sinong memang sudah meninggal dunia dan tidak melakukan pukulan terhadap nona ini. Kakek itu memandang dan tahulah ia bahwa suling emas tidak ingin bicara tentang pemukul nona ini. Ia menarik napas panjang dan berkata, siapapun juga pemukulnya, sudah pasti bukan Beng Kau Chu Liumo, juga bukan Kau Bian Chin. Kalau bukan Pak Jiu Sinong, entah siapa yang mampu melakukan pukulan ini. Siapapun juga, dia menggunakan pukulan Beng Kau dan aneh sekali bahwa kau yang membawanya ke sini untuk obati. Ucapan ini tidak langsung, namun diam-diam suling emas mengerti bahwa kakek itu sudah tahu segalanya, sudah mendengar bahwa dia adalah putra Tok Xiao Kui dan cucu Pak Jiu Sinong. Alangkah cepatnya berita tersiar, tidak heran bahwa tokoh-tokoh Kang Ou mencari dan hendak mengeroyoknya. Apalagi kalau diingat bahwa banyak tokoh Kang Ou mengunjungi kakek ini untuk minta obat. Kau keluarlah dulu, Kim Xiaoweng, biar ku coba untuk mengobati nona ini. Suling emas lalu mengangguk, melangkah keluar dan duduk di atas sebuah batu hitam yang terdapat di depan pondok itu. Memang di depan pondok terdapat sekumpulan batu-batu besar yang beraneka warna.
Inilah sebuah di antara kesukaan Kim Sim Yok Ong, yaitu mengumpulkan batu-batu yang licin halus dan aneh-aneh macam serta warnanya. Lebih 2 jam suling emas menanti, belum juga ada berita dari dalam. Ia melamun dan bermacam pikiran menggodanya, terutama sekali pikiran tentang diri Lin Lin. Ia merasa amat sayang dan kasihan kepada gadis remaja itu, malah hampir ia jatuh cinta. Berulang kali suling emas menarik napas panjang, bukan sekali-kali menyesali nasibnya, melainkan menyesal mengapa setelah ibunya menjadi sebab kegegeran dunia, kini dia menjadi sebab pula kegegeran hati gadis-gadis cantik. Bersambung ke bab 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.